Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Helen Ananda Sahyudin 2050600055, Nurulan 2050600059, Aniseliana 2050600061 akan mempresentasikan tentang aktivitas membaca. Aktivitas membaca. Membaca adalah aktivitas yang membutuhkan keterampilan khusus. Dalam aktivitas membaca dibutuhkan kemampuan menentukan lafal dan intonasi yang tepat. Proses membaca dan hubungannya dengan proses berpikir. Membaca biasanya dipergunakan sebagai langkah awal untuk memahami teks yang dibaca. Sekarang, film dan televisi menantang kemampuan membaca untuk ditempatkan pada tempat yang istimewa dalam kehidupan para orang tua. Di sekolah, bagaimanapun membaca mulai kehilangan fungsi utamanya sebagai alat manakala guru dan murid telah melibatkan diri pada kesusastraan. Bagaimana para murid membaca tiada lain bergantung pada perhatian yang diberikan pada guru sewaktu kesusastraan. Cara terbaik belajar membaca adalah melalui membaca. Untuk realisasikan yang hampir dianggap sebagai suatu slogan, cara terbaik belajar membaca adalah melalui membaca. Suatu hasil teman dari penelitian dalam membaca permulaan adalah suatu peringatan bagi para guru kesusastraan dalam perlunya memperluas daya baca pada tingkat-tingkat yang lebih atas. Nah, pembaca membutuhkan pengalaman untuk seluruh teks. Hasil dari penelitian terhadap membaca permulaan dapat juga berpengaruh strategi pembelajaran membaca pada tahap-tahap selanjutnya. Kepada guru pengajar, membaca pada tingkat rendah ini merupakan peringatan tegas bahwa mereka terlalu menekankan perhatiannya untuk memisah-misahkan keterampilan dan terlalu kecil perhatiannya untuk melakukan suatu proses yang holistik, di mana terjadi perpaduan antara pengetahuan dengan berbagai strategi. Para pembaca yang baik mengerti bagaimana mereka harus memaknai dan menyadari bahwa mereka akan luluh dalam proses itu. Ada dua aspek yang mempengaruhi kerja penyimakan melalui monitoring. Pertama adalah kesadaran penentuan yang dianggap mudah dan mana yang dianggap sulit. Aspek kedua yang berhubungan dengan penyimakan melalui monitoring adalah penerapan berbagai ragam strategi yang tepat, sehingga akan bisa membimbing kesadaran pemahaman pada bagian mana yang dianggap perlu dan bagian mana yang tidak. Membaca sebuah perspektif wacana. 1. Pandangan bottom up. Membaca pada dasarnya adalah menguraikan simbol tertulis ke dalam bahasa lisan dengan arus bagan seperti ini. Cetakan, perbedaan setiap kata, fonem dan grafem dicocokkan, memadukan ucapan arti. 2. Teori skema dan membaca. Pertama kali teori ini diusulkan oleh Bartlett dengan pandangan bahwa pengetahuan di kepala mengorganisir dan menghubungkan dan mengarahkan ke arah proses pemahaman terhadap pengalaman baru yang ada dalam bacaan. Dengan pengetahuan yang ada ini membantu pembaca untuk menebak bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniseliana dengan NPM 2050600061. 3. Penelitian membaca dalam bahasa kedua. Kaitan tekstual ini dibagi menjadi 3, yakni kaitan logis, referensial, dan leksikal. Stevenson pada tahun 1981, persepsi penelitiannya, hubungan tekstual lintas kultural mungkin membantu pemahaman membaca. 4. Membaca dan konteks sosial. Konteks sosial akan menentukan dan motivasi membaca. Dalam konteks sosial yang maju, banyak media tulis, maka anggota kelompok masyarakat tersebut akan termotivasi untuk membaca. Sebaliknya, masyarakat yang terpencil tanpa media tulis yang harus dibaca,
maka anggota kelompok tersebut tidak termotivasi untuk membaca. 5. Jenis teks membaca. Bahasa ada untuk memenuhi fungsi tertentu dan fungsi ini yang akan menentukan struktur teks dan isi bacaan. Bermacam bacaan akan kita temui dalam konteks sosial. Skema kita perlukan untuk memahami dan memperoleh informasi baru dari teks tersebut. 6. Pelajaran membaca. Prinsip-prinsip yang mengacu pada pengajar efektif. A. Tujuan pengajaran digunakan untuk mengarahkan dan mengorganisir pelajaran. B. Teori yang luas tentang membaca. C. Waktu di kelas untuk belajar. D. Aktivitas di kelas untuk mengajar bukan tes. E. Struktur pengajaran jelas. F. Variasi aktivitas membaca. G. Kesempatan umpan balik atas membaca siswa. H. Wacana yang nyata. Dan I. Pengajaran berpusat pada siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di forum diskusi atau bertanya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.